Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gabriel Suryaja. NIM saya 289150266 dari Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Pak Dermawan, yaitu tentang laporan keuangan. Satu, pengertian laporan keuangan. Menurut pengertian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 telah direvisi dan disahkan pada tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Berdasarkan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan ada 5 jenis laporan keuangan pokok. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, neraca atau laporan posisi keuangan. 3, laporan kas. 4, perusahaan modal, perubahan modal. 5, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan: 1, memberikan informasi keuangan dapat dipercaya. 2, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan. 3, menggunakan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan. Jadi, secara ringkas tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang aktivitas perusahaan selama periode pembekuan untuk manajemen perusahaan, memiliki investor, pemerintah. Selanjutnya, laporan keuangan yaitu 1, relevan, artinya kemampuan informasi dan tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif. 2, dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti, artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna oleh user. 3, daya uji. Artinya daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena terjadinya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi. 4, netral, adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan. Yang kelima, tepat waktu, artinya sedia informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum evaluasi. 6, daya banding. Daya banding adalah kemampuan informasi untuk membantu para user mengidentifikasikan persamaan. Yang 7, lengkap. Informasi yang disampaikan adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan hingga para pengambil keputusan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Contoh fungsi laporan keuangan: 1, mengetahui keadaan jalannya usaha. 2, melakukan evaluasi keadaan usaha. 3, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Cara pembuat laporan perusahaan: 1, menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Semua transaksi dapat menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilainya kecil maupun besar. 2, menyusun pencatatan data penerimaan usaha, yaitu penerimaan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk akuntansi, misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1 miliar atau penerimaan bunga rekening bank perusahaan. 3, mengarsipkan data persediaan. Data persediaan disajikan di laporan neraca atau balance sheet, bagian aset bersama kas, piutang, dan unit aktiva lainnya. Cara membuat laporan keuangan: yang keempat, menyusun data aset perusahaan serta memiliki kekayaan berupa aset lancar. 5, mempersiapkan data utang perusahaan. Ada dibagi 2, yaitu utang lancar dan utang jangka panjang. Selanjutnya, yang keenam, mempersiapkan data piutang perusahaan. Selain data utang, data piutang perusahaan juga harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu operasi perusahaan. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan. Laba rugi yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan pendapatan keuangan adalah menyajikan pendapatan kos atau biaya
Itu lanjutnya ada neraca, yaitu jenis laporan keuangan yang menyajikan nilai aset, liabilitas dan ekuitas perusahaan. Lanjutnya laporan cash flow adalah jenis laporan keuangan perusahaan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktivitas operasi, cash flow dari aktivitas investasi dan dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas dari awal periode hingga akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada catatan laporan keuangan. Definisi. Selanjutnya ada definisi atas laporan keuangan adalah jenis laporan yang menyajikan informasi tentang penyusunan statement of financial dan kebijakan akuntansi yang digunakan seperti pengukuran dan asumsi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi tersebut relevan untuk laporan keuangan. Berikut contoh laporan PT Marga Lingkar Jakarta. Dalam posisi laporan keuangan itu ada aset lancar, yaitu ada kas dan setara kas, piutang dan lain-lain. Uang muka dibayar muka sebesar totalnya yaitu 174.699.000 rupiah pada tahun 2018 sebesar 178.519.000 rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Dana ditetapkan, ada aset tetap berwujud, hak perusahaan di jalan tol dan lainnya. Total aset tidak lancar sebesar pada tahun 2019 sebesar 1.977.908.000 rupiah. Pada tahun 2018 1.940.149.000 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada utang kas, utang kontraktor dan konsultan, utang pajak, utang liabilitas yang masih harus dibayar, utang referensi, utang lain-lain, dan semua total liabilitas jangka pendek yaitu 268.826.000. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan lanjutan. Total liabilitas jangka panjang sebesar 1.338.000.000 dan total liabilitas yaitu 1.607.279.000. Sedangkan pada tahun 2018 total liabilitasnya yaitu 1.614.640.000. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu modal saham. Terdapat nilai nominal modal dasar ditempatkan di sektor penuh. Selanjutnya ada akumulasi kerugian dan semua total ekuitas yaitu pada tahun 2019 545.329.000 dan 2018 504.000.000 rupiah. Selanjutnya ada PT Marga Lingkar Jakarta, itu ada laporan laba rugi. Yang pertama ada beban pendapatan, laba usaha, laba sebelum beban, laba pajak penghasilan, dan laba rugi tahun berjalan pada tahun 2019 sebesar 41 juta. Sedangkan pada tahun 2018 itu minus 840.000 rupiah. Penghasilan komprehensif lainnya itu pada tahun 2019 minus 497.000 dan 2018 367.000. Total laba rugi penghasilan sebesar 41.274.000. Berikut ada laporan perubahan ekuitas.
Lalu tanggal 31 Desember yaitu modal saham 655.727.000, ada akumulasi kerugian minus 151 juta, total likuiditasnya 504.527.000. Selanjutnya ada saldo tanggal 31 Desember sebesar 655.727.000. Dan terakhir ada laporan arus kas. Terdapat arus kas dari aktivitas operasi, bisa dibaca berikut laporan. Dan kenaikan atau penurunan neto dan kas setara kas 13.032.000 pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 yaitu minus 39.091.000. Kas dan setara kas awal sebesar 149 juta pada tahun 2018, 189 juta. Kas dan setara kas akhir tahun yaitu sebesar 167 juta dan pada tahun 2018 sebesar 149 juta. Sekian dari saya, terima kasih.